WhatsApp internet. Balik lagi di WhatsApp web. Kali ini gue pengen sedikit bahas yang agak kontroversial sih kayaknya. Kali ini gue ditemenin sama siapa? Coba lu bisa kenalin diri dulu. Nama gue Rio. Rio. Kok lu jadi kalem banget gitu sih? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya? Yoi. Enggak, karena ini pembahasan sedikit kontroversial. Pembahasan apa tuh, bro? Jadi gue harap lu harus berani dalam mengungkapkan pendapat gitu kan. Kontroversial itu kah? Iya. Contohnya Jokowi? Bukan. Bukan. Ahok? Bukan tokoh. Ini lebih ke apa? Lebih ke kalayak. Kalayak. Semua orang dong. Iya. Jadi gue mau bahas media sosial. Oke. Sosial media. Media sosial. Salah, sorry. Media online. Media online. Semua Contohnya? media online. Contohnya Contohnya tuh bisa kita lihat detik.com atau mungkin ya Tribun atau ya semacam itulah. Jadi gini, gimana pendapat lu tentang media online saat ini, Ci? Keren. Di 2020. Media online 2020. Ketika Covid menyerang nih, kayaknya ada sedikit data-data yang kita tidak tahu datangnya dari mana gitu ya kan? Gimana menurut lu? Menurut gue gimananya? Iya, tentang media online di 2020, apalagi pas ada Covid gitu. Gue bukan menggiring opini, tapi gue mau nanya tentang hal Media itu. online 2020 ya harusnya yang baca meningkat, bro. Apalagi kalau Covid. Orang kan nggak keluar. Nah, Nggak bisa beli koran. Otomatis naik nggak? Biasanya sih naik sih. naik ya. Dan menurut gue ya media online 2020, tahun 2020. Makanya media online menurut gue di tahun 2020 itu kayak gimana ya? Terlalu general, bro. Ya, maksudnya lu mendapat dampak yang positif atau negatif dari pemberitaan-pemberitaan yang disuguhkan oleh media-media online ini, bro. Itu sebenarnya yang mau buat sedikit tahu dari lu. Karena nanti akan ada pertanyaan lanjutan ketika lu menjawab. Gini, bro. Kalau kita bicara sekarang media online itu kan konteksnya beda-beda. Jadi ada media online yang disasar buat misalkan lebih ke user yang atau pembaca yang umurnya mungkin di atas 30 tahun atau di atas atau di bawah 30 tahun. Ya, misalkan ada media-media online yang targetnya milenial, which is menurut gua milenial itu lebih suka kayak misalkan konten-konten yang judulnya menarik. Contohnya Vanessa Angel cuma 20 juta. Cuma Gitu. lebih ke entertain ya. Lebih ke entertain. Gitu sih. Sebenarnya gue mau nanya kan dari tadi konteks pertanyaan gue bukan itu, bro. Pertanyaan gue itu ke lu lebih banyak dapet dampak positif atau negatif gitu. Ya depends on kita ngelihatnya sendiri gitu loh. Kalau gue ngelihat, Lu pribadi. gue pribadi kalau gue sendiri sih gue ngelihatnya gue dapet hal positif ya lebih banyak jelas karena gue dan tergantung juga yang gue baca. Gue tahu maksudnya, oh ternyata kalau untuk nyari berita yang lebih serius, yang lebih valid data-datanya gue harus kemana gitu. Jadi sekarang menurut gue masyarakat di Indonesia termasuk gue pun udah tahu nih, kalau terutama orang masyarakat yang suka baca nih di internet gitu, udah tahu ketika mereka pengen cari sebuah berita yang istilahnya sumbernya benar-benar valid, datanya benar-benar valid, dia tahu harus kemana. Jadi media itu sekarang istilahnya udah ada segmentasinya sendiri lah gitu. Bukan itu emang tujuan branding dari medianya itu? Jadi ada sistem orang itu baca karena dia mencari, kedua karena disuguhkan. Misalkan kalau disuguhkan, kalau di Facebook, Weh, nggak usah diem nih. Saya diam dulu ya. Ini lagi ngobrol nih, orang serius banget nih kita. Ya lanjut, maaf mas ya. Lanjut mas. Udah bener, bro. Udah. Tenang. Ada banyak nih 200 orang. Ya lanjut. Jadi yang kayak tadi gue bilang, pertama ada berita yang sengaja kita cari, ada yang disuguhkan secara tiba-tiba, misalnya secara nggak sengaja. Kalau gue bilang kayak misalkan di Facebook, lo lihat ada postingan orang tentang media, tentang suatu media, itu kan berarti kita nggak nyari, tiba-tiba ada. Itu kan tapi kaitannya dengan media sosial dong berarti. Kaitannya dengan media sosial, cuman kita kan diarahinnya ke news juga. Oke. Nah, oke, gue sedikit paham lah. Jadi tergantung ya, apa yang lo bakal dapetin dari media online itu tergantung dari apa yang mau lo cari atau
apa yang disuguhkan gitu kan. Kalau dari segi media sendiri kan wajar mereka karena perusahaan media, either itu mereka segmentasinya milenial atau enggak. Maksud gue adalah ketika mereka memang segmentasinya milenial, itu mereka pasti lebih utamain judul-judul yang menarik buat milenial. Contoh yang kayak gue sebutin tadi gitu. Vanessa Angel cuma 20 juta. Ya, cuma 20 juta. Nah, Mau PM. ternyata kebanyakan media itu isi dari berita tersebut biasanya menurut gue sih kalau yang sering gue baca dari judulnya apa, isinya agak sedikit berbeda, melenceng nih. Oh, berarti clickbait juga dong bisa Clickbait dikatakan. istilahnya. Judul-judul sekarang media itu kayak clickbait sekarang, kayak di YouTube. Kayak YouTube lah itu. Kayak udah mulai kayak YouTube ya. Ya, menurut Nah. gue sih gitu. Nah, menurut gue dampaknya sebenarnya makanya gue bilang sendiri tergantung orangnya itu menanggapi seperti apa gitu. Yang jelas gue lihat kalau perusahaan media di Indonesia dari segi konten, dari segi isi beritanya tersebut menurut gue sih nggak ada ngarang-ngarangnya. Nggak ada masalah ya. Nggak ada ngarang-ngarangnya gitu. Kayak misalkan Tetap faktual ya. Sorry, salah satu media Indonesia online biasanya dia agak bikin satu judul yang lebay, padahal isinya beda. Cuman kalau misalkan usernya agak wise, lebih dewasa lah ngelihat isi media itu, dia tahu ini medianya seperti apa gitu. Tujuannya bukan emang buat. Tujuannya bukan isi dari berita itu beda pasti sama judulnya gitu. Dia tahu user itu sekarang menurut gua masyarakat Indonesia sudah pintar gitu. Asik. Untuk memilah ini berita yang secara judulnya itu beneran terjadi atau enggak, bener atau enggak. Tapi kayaknya lu cocok jadi Kominfo nih, Kementerian Komunikasi dan Informasi nih. Apa sih Kominfo? Kominfo tuh apa sih? Menterian. Iya itu. Menteri. Cocok lo jadi menteri. Iya. Cocok ya. Dari bahasa Presiden sih kayaknya. Oh, presiden ya. Kalau menteri kan masih di bawah. Mau ngapain? Gak usah lah ya. Tujuan gue kan setinggi-tinggi langit. Biar jatuh Kalau di bisa jadi antara. presiden AS. Ayo siap. Kayak Mama. Oke. Jadi sebenarnya gue penasaran gini. Sempet kepikiran gitu. Dan beberapa forum-forum di internet itu ngebahas gitu loh. Oke. Kekuatan-kekuatan dari media sosial ini untuk penggiringan opini, cuy. Contohnya kayak Reddit, Kaskus gitu kan. Dia ada salah satu tweet itu bilang, wah media online sekarang tuh tujuannya penggiringan opini nih, biar kita ke arah sana pemikirannya kayak bla bla bla. Nah menurut lu tuh gimana tuh? Ya, Menurut gue, santai. menurut gue memang kalau gue ngelihat apakah media itu digunakan media online itu digunakan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk mengiring opini sih, kalau menurut gue pribadi sih nggak salah, itu benar terjadi. Cuman kan gue bilang sekarang, menurut gue balik lagi tadi, masyarakat Indonesia itu kan sudah pintar gitu loh. Nah jadi tergantung cara pandang orang, bagaimana orang itu memandang sebuah berita yang disajikan di media online gitu. Kalau mereka cukup wise untuk menanggapi, memaknai berita tersebut, ya mereka nggak akan tergiring opininya. Mereka kan tetap cari berita yang lebih valid. Mereka kan cari komparasi. Misalkan gue baca satu hal, Vanessa Angel 20 juta, itu judulnya di Tribun. Gitu. Sedangkan gue tahu nih media online yang datanya valid itu, kayak misalkan di Tirto. Gitu. Telepon tuh. Tirto, datanya tuh lengkap. Oh ternyata Vanessa Angel 50 juta, lu namanya 20 juta. Wah anjay, kayak Detail udah press list gitu ya. Anjay. Karena kita tahu Tirto kayak kata data itu mereka nulis berita based on data gitu sih. Gitu, bro. Jadi kalau sekarang sih memaknai kalau media itu, makanya orang bisa bilang orang sering bilang itu namanya media mainstream gitu. Itu maksudnya. Karena banyak orang yang menganggap itu trusted dan banyak orang yang menganggap itu nggak trusted gitu. Jadi harus kita sebagai user atau sebagai pembaca dari media online tersebut, kita lah yang harus sadar menurut gua ya. Oke. Harus bisa memaknai isi dari media tersebut. Gitu. Oke. Terakhir, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira menurut lo perlu nggak ada satu platform media yang bener-bener supply-nya tuh nggak cuma dari jurnalis? Jadi ada di platform itu nggak cuma jurnalis yang bisa input, bahkan semua orang bisa input informasi dan berita terkini ataupun apa yang ada di lingkungan atau di dunia bahkan. Jadi mereka saling
adu argumentasi untuk memberikan informasi. Menurut lu gimana? Berarti tujuannya itu untuk kayak misalkan let's say satu topik itu dibahas bareng-bareng gitu. Buat nyari satu kesimpulan. Enggak, Iya. gua nanya nih sama lu. Iya. Iya kan? Iya, jadi nyari informasi yang paling valid, yang paling benar gitu kan. Kira-kira ada nih platform kayak gitu. Setuju nggak lo? Jadi nggak cuma dari jurnalis atau media online besar yang kalau misalnya nulis berita dia harus dilaporin dulu, oh ini boleh terbit atau enggak gitu. Jadi kan ada penyaringan lagi di situ. Oke. Kalau ini bener-bener mereka semua bisa input informasi sesuai mereka gitu kan. Jadi ya saling adu argumentasi yang benar gitu, yang baik gitu. Kalau ada sih bagus banget sih. Bagus menurut banget gue. ya. Ya karena kan itu istilahnya kalau misalkan gue bilang ada salah satu platform seperti itu, gue rasa sih dan nantinya akan banyak pengguna gitu misalkan. Biasanya tujuannya kan untuk interaksi kan. Ya, interaksinya. Ngebahas suatu topik gitu. Either itu berita, either itu informasi, dari itu pengetahuan gitu. Ya menurut gue sangat bagus karena ketika platform itu rame seperti yang gue bilang tadi, itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia itu nggak cuman plek-plek menerima suatu hal masuk kanan keluar kiri gitu, Yoi. tapi bisa diolah lagi. Bisa diolah lagi Mereka dan ada rasa makin penasaran. cerdas. Exactly bro. Exactly. Thank you so much nih udah datang di perbincangan media online Segini kali doang bro. Segini aja karena Kopi nggak ada apa? kopi ada ntar, tenang. Udah Kopi dipesan. Kopi Realita Sponsor. sponsor. Siap. Kopi Realita. Cuma nggak ditongolin ke next video. Jadi thank you nih bro pembahasannya karena mungkin semuanya bakal bisa dapat informasi yang cukup lah gitu, nggak berlebih tapi cukup gitu tentang media online karena sekarang media online menurut gue itu media online penggiringan opininya parah, menurut gue itu tidak baik. Kalau menurut tadi beli itu wajar-wajar aja dan kita harus emang ada yang namanya alternatif media gitu. Itu aja sih sekian dari gue. Ciao. Mantap.